Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama TS Channel, channel yang menyajikan informasi, edukasi, kisah, dan misteri di belahan dunia ini yang mungkin belum terungkap. Bapak nih ngeliat ada kiai ikut main kartu gimana? Percaya nggak dia kiai? Sulit kita percaya. Bisa jadi Allah kemudian sembunyikan dia dengan laku-laku begitu, lakon namanya. Bisa jadi. Bagaimana cara mengakses atau ketemu al-wali, al-kutub, al-ghaus ya? Caranya harus mengerti ciri-cirinya, lalu terhubung dengan orang-orangnya. Masalahnya orang ini Allah sembunyikan 70 lapis, Pak. Wajahnya bisa ribuan wajah. Maka di sini orang lihatnya begini. Dan gak mungkin dia kayak kita ini kemana-mana pakai kopiah ya. Orang Madura kan kemana-mana pakai kopiah, Pak. Kalau di ilmu hadis itu orang Madura paling cocok jadi ahli hadis. Karena di ilmu hadis itu orang kalau copot kopiah, khawarimul muru'ah, itu tuah dia langsung jatuh. Apa bahasa orang sini tuh? Marwah dia langsung jatuh. Benar marwah ya. Muru'ah bahasa Arabnya. Saya lihat di pasar aja pakai kopiah. Karena sholat juga belum tahu. Sholat subuh, kita lagi sholat subuh, dia lagi pakai kopiah semua. Emang udah jadi tradisi. Luar biasa. Kita nggak boleh suzon, siapa tahu udah ada sholat duluan. Cuma kan lintasan hati ini kan bisa nakal. Orang sholat kok dia malah ke pasar. Padahal dia sholat di pasarnya. Kan bisa jadi. Biasa, suzon ini kan dari setan. Kita sama setan ya tipis-tipis lah. Bisa ke setan, bisa ke malaikat. Dua-duanya dekat ke sini. Malaikat dan setan itu sama-sama tidak masuk ke qalb, tapi sama-sama dapat izin membisikkan sesuatu ke dalam qalb. Malaikat aja nggak tahu, Pak, wali al-ghaus siapa, kecuali Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail, Nabi Khidir, nggak ada yang tahu. Jadi malaikat aja nggak ngerti kalau ini adalah wali al-ghaus, karena penampilannya nggak kayak orang Madura, kayak kopiah, nggak pakai sorban. Bapak nih ngeliat ada kiai ikut main kartu gimana? Percaya nggak dia kiai? Sulit kita percaya. Bisa jadi Allah kemudian sembunyikan dia dengan laku-laku begitu, lakon namanya. Bisa jadi. Makanan ini banyak, yang begini tuh banyak. Jadi nggak boleh juga langsung oh kayaknya ini nih, jidatnya udah lebar nih, hidungnya mancung. Tunggu, jidat lebar, hidung mancung, itu kelihatan nanti semua setelah diislah. Ada kata kunci daripada al-wali al-ghaus ini, yang nanti lewat beliau kita tahu Al-Mahdi. Bahwa Al-Mahdi itu diislah dalam semalam. Apa arti islah? Diperbaiki Allah zahirnya supaya sesuai dengan batinnya dalam semalam. Berarti sebelum itu Al-Mahdi zahirnya berantakan. Zahirnya gak ketahuan. Tapi yang pasti Al-Mahdi itu min waladi Fatimah, keturunan Sayyidah Fatimah. Jadi
kalau ada zuriat Nabi tidak dipercaya oleh sekelompok orang, kelompok ini adalah alat-alatnya Dajjal, walaupun jenggotnya sama dengan Habib Umar. Paham? Ada nggak kelompok yang nggak percaya habaib sekarang? Banyak. Itu kelompok antek-anteknya Dajjal. Ada nggak? Saya banyak ketemu. Kita ini cinta ke semua habaib, meskipun mereka beda politik. Yang penting dia Habib, ana ohib buka. Masalah kita ikut pemikirannya itu lain cerita. Habib kalau nggak ngaji ya jahil juga. Habib kalau nggak sholat ya fasik juga. Habib kalau dia ngaji, dia berma'rifat, lebih cepat jalan rohaninya daripada kita. Karena di darahnya sudah ada darah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan berlebihan juga. Kita hormat ke habaib, tapi tidak semua dari habaib itu benar. Kita ta'zim. Kenapa kita ta'zim? Karena jangan-jangan Al-Mahdi dari fam yang ini, fam yang itu, fam yang ini. Kita kan nggak tahu. Siapa tahu dari fam yang ini. Ini rahasianya kenapa harus hormat kepada ahlul bait. Ya. Ustaz, kok ada Habib begini? Balik lagi, kenapa ada Habib begitu? Apa kita melarang Habib A harus begini, Habib B harus begitu? Kan gak ada. Berani nentang Habib Lutfi, berani nentang Habib Z. Ini dua orang udah beda loh. Sama-sama Habib. Bener gak? Bingung gak tuh? Pasti bingung. Ada Habib Jindan, beda lagi. Ya, ada siapa? Habib Bahar, beda lagi. Ada Habib Al-Manduri. Beda-beda tuh Habibnya. Ada Habib yang alim, baca kitabnya bagus. Tapi kalau di Pulau Jawa, saya nggak tahu di Madura, karena ini baru hari ketiga saya di Madura, jadi belum ngobrol-ngobrol banyak. Di Jawa ada beberapa fam habaib yang disembunyikan oleh kiai-kiai. Dia nggak mau dikenal sebagai Habib, karena kalau sudah dari Habib, berat. Tapi terlihat nanti nikahnya pasti lingkaran mereka. Ini ciri-ciri habaib itu begitu dari dulu. Kalau nikah pasti lingkaran-lingkaran mereka. Maka saya curiga kiai-kiai di Jawa yang asli, di Madura yang asli, kan nikahnya muter-muter aja. Anak kiai ini nikah dengan anak kiai itu. Itu sama dengan fikih para habaib. Kufu namanya. Syarifah dilarang menikah kecuali dengan syarif. Walaupun itu tidak masuk ke Quran dan Sunnah, tapi dimasukkan dalam fikih kufu. Ya boleh kita berbeda di situ, tapi jangan mencari perbedaan yang panjang. Jadi gimana caranya ketemu? Jangan jauh-jauh dari Sayyid Habib. Ya. Tapi ini pasti Habibnya bukan Habib yang terkenal. Pasti bukan namun yang terkenal ini kita ta'zim. Siapa tahu di belakang dia. Siapa tahu bukan pro Habib A, bukan pro Habib B. Dia pro sendiri karena dia seorang wali al-ghaus. Dia gak butuh dengan kita. Kita yang butuh dia. Ini yang banyak kan ustadz butuh jamaah, bukan jamaah butuh ustadz. Paham maksud saya? Jamaah ngerti apa sih? Kok bisa nyetir-nyetir ustaz? Ustaz kok mau disetir sama jamaah? Akhirnya kacaulah ustaz ini dengan ustaz itu karena jamaahnya berbeda. Saya berharap kepada para kiai, ya, para lora, para gus, punya pendirian yang jelas. Meskipun umat tidak ikut kita, nanti akan Allah pilihkan mereka yang ikut kita.
Gak usah kemudian ngikutin selera jamaah. Jamaah ini berubah-ubah tergantung berita, ya. Beritanya bukan langsung dari pemberitaan, beritanya lewat WA. Sungguh bener aneh zaman ini. Itu bagian dari dajjalun, Pak. Kebohongan itu dimulai sekarang dari WA, dari YouTube. Hati-hati. Jadi hindari, Pak. Saya sudah mengurangi baca WA. Bahkan saya ngelihat handphone tuh kayak ancaman. Jarang buka udah. Apalagi berita-berita di grup, ngapain dibaca? Baca kitab kayak. Kok tulisan yang dibaca tulisan di WA? Jadi orang kita ini rajin baca WA. Kitab disuruh baca langsung ngantuk. Saya nih buka kitab di sini pasti langsung ngorong. Pas udah subhanakallahumma wa bihamdika melek lagi. Coba aja kiai-kiai kita buka kitab pada tidur, ya. Pengennya ngaji sambil ngerokok. Mungkin ngerokok lah Ustaz, ya. Ya nggak masalah, cuma kan kurang sopan aja. Baik. Jadi jangan jauh-jauh dari zuriat Rasulullah. Tapi ya, bukan mereka yang terkenal itu. Tapi biasanya yang mastur-mastur. Ini cluenya segitu doang, Pak, bisa dijelasin. Karena saya juga sedang progres, Pak. Terus saya ngomong begini, nanti banyak di luar yang GR, akulah yang dicari Ar-Razi. GRNT, ya. Di akhir zaman itu ada kata kunci, saya sudah sebutkan di banyak tempat, mungkin di sini baru pertama kali. Di akhir zaman ada khilafah ala minhajin nubuwah. Kekhalifahan itu minhajnya, sistemnya, cara membangun dan kerjaannya sesuai dengan manhaj kenabian. Manhaj kenabian itulah kalau diturunkan disebut ismi. Ismuhu yuwati usmi. Isim dia, sistem ilmu dia sama dengan ilmuku. Enggak pakai ini, tapi pakai ruh. Pakai apa? Kalau ruh itu tempat Allah mau mengirimkan wahyu dan ilham. Maka gerak dari wali al-ghaus bukan pakai kecerdasan ini, dia pakai kecerdasan ruh. Ruh ini suka-suka Allah, maka dia tiba-tiba berubah. Tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu. Beda dengan otak kita. Kita pengennya rapi. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ruh kan enggak, dari 1 bisa loncat ke 7, 7 bisa mundur lagi ke 3. Suka-suka ahlul ruh. Karena ahlul ruh ini mereka unlimited. Hampir ketahuan mereka mundur lagi, jadi 0 lagi, enggak ketahuan. Ntar mulai lagi nanjak. Begitulah terus. Jadi kita nih pikir, kayaknya udah muncul nih. Kita dekatin, hilang. Kayak gitu modelnya. Ya. Jadi penciriannya apa? Minhajnya minhaj nubuwah. Nubuwah itu artinya al-ilmu billah, ilmu mengenal Allah dan adanya di ruh. Dan dapat 2 itu, Pak. Ahlul bait, ilmu ruh. Berarti kalau dia politisi nggak masuk, dia ngartis nggak masuk, dia ustadz terkenal belum masuk, Habib terkenal, bukan mereka. Tanya aja mereka. Bapak kalau nggak percaya tanya sama Habib terkenal, pasti dia bilang saya lah bukan Mahdi, saya cuma orang Imam Mahdi. Ada haknya dikit ya.